Robi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika Robi ayahdurun Robi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Inner Heart Talk. Bertemu bersama membuka hati. Wah, nggak kerasa ini udah episode 9 di season 1. Kita chit-chat sama Mas Sony yang mudah-mudahan chit-chat kita ini membawa kepada spektrum baru dari kesadaran dan yang paling penting bermanfaat. Nah, seperti biasa, kali ini juga kita akan sharing lagi, kita akan sama-sama belajar lagi. Aku mau nyapa dulu nih, Mas Sony boleh di-unmute? Gitu. Apa kabar, Mas? Halo, Kang Abu. Sehat? Baik. Sehat. Sehat. Wah, ini apa namanya, syuting paling lama kita nggak syuting nih, Mas. Kemana aja nih, Mas? Kayaknya udah mulai jalan-jalan terus nih kayaknya. Udah mulai kerja ya, masa nggak pernah kerja gitu? Oh, masa nggak pernah kerja? Kerjanya kayaknya udah mulai serius. Harus sudah mulai kerja nih. Udah mulai kerja. Oke, tapi sehat ya, Mas ya? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya, alhamdulillah. Oke, seperti biasa, Mas. Hari ini tapi kita kan kemarin sempat syuting itu apa? Ya kemarin kita di Dialog Positif juga kan, Dialog tetap. Positif. Dan tiap kan sekarang Mas Sony Jumat ya, timingnya di hari Jumat gitu. Nah, mudah-mudahan setiap hari Jumat kita bisa ketemu Mas Sony untuk menambah lagi wawasan kita dan kesadaran kita. Oke, Mas, di kali ini aku mau nanya nih. Nah, ya, kita buka pakai pertanyaan simpel gitu. Dan ini juga banyak pertanyaan juga yang datang ke aku sih sebenarnya. Gini. Kadang-kadang kan kalau di Quran tuh ada kata-kata, misalkan nih, ada di kalimat, hikmah aku akan berikan kepada yang dia kehendaki. Rezeki akan aku berikan kepada yang dia kehendaki gitu. Nah, banyak pertanyaan bahwa apakah ini emang Allah atau Tuhan ini milih gitu? Apakah yang dikehendakinya itu udah ada daftarnya gitu? Jadi yang dikasih ya ini aja, yang nggak dikasih nanti ini. Atau apakah kita yang bisa memilih untuk dikehendaki gitu? Nah, mungkin ini kaitannya sama menghendaki dan dikehendaki. Nah, kira-kira gimana sih, Mas, poin-poin itu? Ya, jadi mungkin kita perlu buka dulu dengan kita tuh kan kalau mengalami kesadaran spiritual, mengenal Allah itu kan disebut sebagai Maha Pengasih ya. Artinya semua tuh sudah dikasih gitu. Semua sudah dianugerahkan. Allah juga disebut sebagai Maha Penyayang. Artinya Allah tuh mengasihi, menyayangi setiap kita tanpa terkecuali itu. Setiap kita tuh maksudnya setiap zat Allah gitu ya. Itu tanpa terkecuali. Mungkin lebih dari, pasti lebih dari kasih sayang ibu kepada anaknya gitu. Jadi semua kasih sayang ibu yang mengasihi anaknya di dunia kalau dikumpulin nggak ada apa-apa dibanding kasih sayang Allah gitu. Lalu di satu sisi juga Allah itu sumber sesuatu yang terindah, terbaik, sempurna, yang berarti semua keindahan, kesempurnaan sama hal-hal terbaik itu sudah dianugerahkan Allah kepada kita gitu. Nah, sementara kalau kita sadar bahwa Allah itu sudah memberikan segala-galanya, sudah menganugerahkan segala-gala yang terindah, terbaik, sempurna itu, maka kalau kita bisa sadar, kita tuh nggak pernah mengatakan bahwa Allah itu ada niatan atau kehendak untuk memberikan yang buruk-buruk, yang nggak terbaik gitu kepada kita. Semuanya dan pasti nggak pilih kasih juga ya, Mas ya, harusnya ya? Nggak pilih kasih, ya. Jadi kan Allah itu mengasihi, menyayangi semua zatnya, sama semuanya gitu ya. Jadi nggak ada yang satu dikasihi lebih dibanding yang lain gitu. Semuanya sama gitu. Nah, persepsi kayak begini nih perlu, apalagi kalau hati udah terbuka ya, mengenal kasih sayang Allah dan mengenal Allah itu sangat perlu supaya kita tuh tidak ada prasangka buruk terhadap Allah itu, bahwa Allah itu bisa memberi yang buruk-buruk buat kita gitu. Gitu. Makanya kan kalau di Al-Qur'an kan ada janganlah berprasangka buruk terhadap Allah gitu kan. Coba tuh dibuka surat 48 ayat 6. Coba. Surat 48 ayat 6. Iya. Nah, soalnya kan ada jadi agak rancu gitu kalau Allahnya nggak pilih kasih, tapi kenapa di kalimatnya yang aku kehendaki kan? Nah, ini perlu dijelasin nih. Betul. Ini menarik soalnya nih. Surat 48 ayat 6 ya.
Oke, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan supaya dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam, dan neraka jahanam itulah sejahat-jahat tempat kembali. Wah, ini ayatnya serem banget nih, Mas. Kalimat-kalimatnya ya gimana ya? Serem ya. Iya. Serem nih. Oke. Iya, karena iya benar. Kalau kita berprasangka buruk, curiga atau khawatir kepada Allah tuh yang jangan-jangan Allah mau ngasih saya yang buruk-buruk, jangan-jangan Allah tidak menghendaki saya, jangan-jangan Allah tidak mengasihi, menyayangi saya kurang dibanding yang lain. Kenapa dia bisa dikasih hati yang lebih bagus gitu-gitu? Itu akan membuat hubungan kita dengan Allah jadi kurang bagus gitu. Jadi harus dirubah dulu sikap hati dan persepsi otaknya bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, mengasihi, menyayangi kita, semua udah dikasih, semua udah diberikan. Maha Penyayang itu nggak ada yang didiskriminasi satupun gitu. Nah, dengan sikap seperti itu barulah kita bisa mendapat petunjuk Allah dengan sebenar-benarnya. Nah, kalau udah sadar bahwa Allah itu Maha Pengasih, memberikan segala yang terbaik, Maha Penyayang, mengasihi menyayangi kita tuh dengan yang kita nggak bisa bayangkan, pasti Allah selalu berkehendak memberi yang terbaik, terindah, dan sempurna itu kepada kita gitu. Nah, tapi kenapa di dalam ayat Quran itu mengatakan bahwa ada yang dikehendaki diampuni Allah dan ada yang dikehendaki misalnya disesatkan gitu kan, yang tadi pertanyakan Abu kan. Itu baru aku mau tanya, Mas. Baru aku mau nanya tuh. Iya, kan ada kan misalnya ampunan. Kata itu fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Jadi wa tu'adzibu may yasha. Jadi aku mengampuni siapa yang aku kehendaki dan tidak mengampuni siapa yang aku kehendaki gitu misalnya. Aku memberi petunjuk kepada siapa yang aku kehendaki dan tidak memberi petunjuk kepada siapa yang aku kehendaki. Nah, kayak gitu-gitu kan. Jadi kita perlu bahas apa sih artinya mayyasya itu. Dengan nanti kita bahas, mudah-mudahan bisa lebih jelas. Okay. Kita buka aja dulu deh surat 2:284. Oke, ya. Surat 2:284. Oke, kita lihat. 2:284. Oke, 2:284. Oke. Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini banget, Mas. Ini nih. Iya. Oke. Saya baru cek tuh ada juga itu ada di surat 5 ayat 18 atau 5 ayat 40 tuh artinya sama tuh ya. Jadi mengampuni siapa yang dikehendaki. Oke. Tidak mengampuni siapa yang dikehendaki gitu. Jadi apa itu maksudnya kan? Karena kan kalau kita lihat tadi kan semuanya dikehendaki, tapi kok ayatnya bilang ada yang aku kehendaki, ada yang aku kehendaki, ada yang enggak gitu kan. Yeah, jadi kayak kesannya diskriminatif gitu kan. Gitu. Jadi bias. Kesannya ya. Yes. Iya. Nah, tapi ada juga misalnya aku memberi petunjuk kepada siapa yang aku kehendaki dan menyesatkan siapa yang aku kehendaki gitu. Misalnya di surat 6 ayat 39. Coba dibuka, 6 ayat 39. Surat 6 ayat 39. Dan ini banyak banget nih ayat yang bilang gini kan. Oke, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah peka bisu berada dalam gelap gulita. Barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya disesatkannya. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah untuk diberinya petunjuk, niscaya dia menjadikannya berada di jalan yang lurus. Oke. Iya, jadi ada yang dikehendaki kesesatannya kan kata-katanya di situ kan. Gitu. Jadi artinya ini apa maksudnya gitu kan. Nah, petunjuk tuh hanya diberikan kepada siapa yang dikehendaki Allah aja gitu kan. Nah, itu ada juga di misalnya Al-Hikmah atau kepahaman yang mendalam atas Al-Quran itu
diberikan kepada siapa yang dikehendakinya gitu ya. Coba tuh dibuka di surat 2 269. Kita sering baca kan ayat ini. Iya. Ini ayat rujukan 2 opening 269. banget nih biasanya tentang hikmah. Allah menganugerahkan hikmah, ya kan, kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya, gitu ya. Barang siapa dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Iya. Jadi dikatakan hikmah itu diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Ciri-ciri orang dapat hikmah itu adalah hatinya terbuka, lapang, dan apa namanya, ciri-cirinya itu ada 3B sebenarnya. Kapan-kapan kita bahas secara detail ya. Pertama tuh B pertama tuh hatinya bahagia. Bahagia. Ya. B kedua itu hatinya itu bahagia. B kedua itu hatinya berserah. B ketiga itu hatinya bersyukur. Sorry Mas, boleh di unmute sekali lagi Mas? Tadi ada agak down sedikit. Ya. B yang pertama tadi sekali lagi Mas. B yang pertama tuh orang yang ciri-ciri yang dapat petunjuk tuh adalah hatinya tuh selalu bahagia. B yang kedua tuh hatinya berserah. Ya. Bahagia. Yang B yang ketiga tuh hatinya bersyukur. Ya, kapan-kapan kita bahas tentang 3B ini. Ini penting banget Mas. Aku akan catat nih, bahagia, berserah, dan bersyukur. Ciri-cirinya, ciri-cirinya itu hatinya terbuka, lapang, atau hatinya tertutup gitu kan. Nah, ini juga kata-katanya kan kalau di Al-Quran kan siapa yang dikehendaki akan dilapangkan, siapa yang dikehendaki juga akan disempitkan kan. Coba tuh dibuka lagi surat 6 ayat 125. Surat 6 ayat 125. Wow, menarik nih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah dia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Iya, jadi siapa yang dikehendaki hatinya atau di dalam, maksudnya dada tuh hati ya, hatinya akan karena kan hati terletak di tengah dada, hatinya akan disempit. Barang siapa yang dapat petunjuk akan dilapangkan, barang siapa yang tidak diberi petunjuk akan disempitkan hatinya atau ditutup hatinya gitu. Nah ini kan kayak apa ya, kontradiksi kan, padahal Allah itu maha pengasih, maha penyayang, masa ada orang yang dikehendaki diberi petunjuk, ada orang yang tidak gitu. Nah ini harus dibahas lagi supaya kesadaran kita tuh kepada Allah, prasangkanya tuh selalu baik gitu kira-kira. Nah jadi pertanyaannya adalah gimana, apa yang terjadi kalau saya ini tidak termasuk kepada orang yang dikehendaki Allah itu gitu, untuk mendapat ampunan dan petunjuk gitu ya. Atau misalnya itu kan di satu sisi, di sisi lain misalnya saya sudah merasa bahwa Allah itu menghendaki saya untuk mendapat ampunan petunjuk. Jadi karena ampunan petunjuk itu hanya milik saya, kelompok saya aja. Jadi saya udah nggak usah ngapa-ngapain lagi, karena kan udah dikehendaki juga kan. Gitu kira-kira kan pertanyaannya kan. Iya. Jadi ini kan hak prerogatifnya Allah gitu. Jadi kalau saya tidak dikehendaki Allah ya memang bukan salah saya gitu. Kalau saya dikehendaki Allah ya memang sudah seharusnya begitu. Saya nggak usah ngapa-ngapain lagi kira-kira gitu kan. Nah ini kan rada fatal kan konsep kesadarannya kan. Iya, jadi ngerasa kalau udah misalnya di tempat itu ya udah gitu, udah merasa dikehendaki aman gitu ya. Iya. Betul. Atau kalau udah kayak kelompoknya atau sayanya udah nggak dikehendaki ya buat apa gitu kita berusaha lagi, kan toh juga udah nggak dikehendaki. Benar. Dan dibikin jalannya misalnya dibikin jalannya yang udah dikehendaki itu jadi gampang, jadi satu dipermudah, satu lagi yang nggak dikehendaki itu jalannya disulit-sulitin gitu. Jadi artinya ada diskriminasi gitu di dalam mendapatkan ampunan dan petunjuk Allah gitu. Nah, padahal kan nggak begitu kan ya. Yes. Nah, jadi yang benarnya secara hakikat itu adalah hakikatnya Allah itu kan maha pengasih,
Maha Penyayang. Allah itu kan tadi ya sumber segala yang terbaik, terindah dan sempurna. Jadi anugerahnya kepada kita tuh terus-menerus diberikan tanpa terkecuali. Sebenarnya semua dari kita itu adalah zat-zat Allah yang sudah dipilih oleh Allah, terpilih gitu. Ya kan? Jadi terpilih itu kan surat 20 ayat 41 kan. Ya. Kalau boleh dibaca tuh 20 ayat 41. Yes. Ya udah pilihan. Jadi bukan cuma dikehendaki, udah terpilih gitu kan. Oke. Aku telah memilihmu untuk diriku. Wastonatu kali kan, nafsih. Yes. Nafsih, betul. Ini kan kata-kata Allah terhadap Musa, tapi kan juga kepada kita semua nih, bahwa kita tuh zat Allah yang sudah dipilih untuk dikasihi dan disayangi oleh Allah gitu. Jadi tidak ada satupun dari zat Allah, tidak ada satupun dari kita itu yang tidak dikehendaki Allah untuk menerima ilmu, untuk menerima hikmah, untuk menerima petunjuk, untuk menerima ampunan, untuk menerima apapun yang terbaik, terindah, sempurna itu. Karena kita ini semua adalah zat Allah gitu. Dan Allah itu mengasihi, menyayangi semuanya itu sama gitu. Nggak ada yang satu dikasih lebih, satu dikasih kurang. Jadi saya mau ulangin lagi, nggak ada satupun yang tidak dikehendaki oleh Allah untuk menerima ampunan, berkat, kasih sayang itu. Jadi jangan ngerasa ada yang lebih dikehendaki, lebih dikasih. Enggak, semuanya rata ya Mas ya. Semuanya sama, equal. Oke. Equal semua. Yes. Apapun kelompok dan ininya apa, itu sama, equal. Jadi dan Allah itu mengasihi, menyayangi kita semua sama. Yes. Nggak ada satupun yang tidak hendak dibantu, tidak hendak dibersihkan, tidak hendak disucikan, tidak hendak dibimbing, tidak hendak dilindungi, tidak hendak dibawa Allah kembali kepadanya gitu. Jadi semuanya itu dirangkul, makanya disebut sebagai Allah itu maha menerima taubat. Jadi semua akan dirangkul dan disambut gitu. Dan udah diberi juga petunjuknya gitu. Nah gitu. Itu di satu sisi begitu poinnya ya. Jadi tapi di sisi lain begini, itu kan jadi semuanya sudah dikehendaki yang pertama. Cuman pertanyaannya adalah kitanya sendiri kan kuncinya. Karena kan semua udah dikehendaki kan. Dari kitanya gimana gitu loh. Dari kitanya sendiri gimana. Nah kita itu sama Allah diminta untuk, karena kan tidak pernah dipaksa. Jadi diberikan pilihan kan. Nah jadi kalau kita mau dikehendaki Allah, kuncinya dari kita bukan di Allah. Jadi jangan pernah menyalahkan Allah. Kita mau nggak dikehendaki Allah? Nah, kuncinya di situ. Nah, untuk itu maka Allah mengajak kita untuk menempuh jalan-jalan untuk kembali kepada Allah gitu. Surat 5 ayat 35. Oke, jadi kuncinya justru malah di kitanya gitu ya? Kuncinya di kita, betul. Oke. Surat 5 ayat 35. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Iya, jadi carilah jalan atau kitanya harus ada sikap untuk menghendaki. Jadi karena semua sudah dikehendaki, kita harus menghendaki. Memang kata-katanya harus dua arah, karena nanti caranya pakai cara Allah gitu. Jadi kalau kita menghendaki tapi pakai cara kita sendiri, itu nggak bakal bisa ketemu, nyampe, dan dapat. Jadi harus pakai cara Allah. Jadi jalan itu adalah jalan atau cara yang ditentukan Allah, bukan sesuai dengan cara yang kita menurut konsep kita gitu ya. Itu ada di 81 ayat 29. Surat 81 ayat 29. Surat 81 ayat 29. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Ini jelas banget nih. Jadi dua arah. Kamu tuh boleh berkehendak, tapi di jalan yang dikehendaki Allah. Jadi tadi ya, semua sudah dikehendaki. Kehendak itu sudah diberikan di sini, di atas ini nih. Nah, tetapi kita harus membuka pintu untuk dapat
dari kita juga menghendaki. Tetapi caranya adalah jalan-jalan atau cara-cara yang Tuhan kehendaki itu. Jadi nggak bisa kita bikin cara sendiri gitu, kira-kira gitu. Nah, poinnya di situ sih. Jadi kalau saking sayangnya Allah pada kita semua itu, kan kasih sayang Allah tuh tidak pernah memaksa. Jadi kalau dari kitanya tidak berkehendak untuk menerima petunjuk, ampunan, berkat, kasih sayang, maka Allah juga nggak pernah maksa. Allah tuh menunggu. Jadi kehendaknya tuh turun di sini. Kehendaknya tetap stay di atas ini, nggak turun ke kita gitu. Nah, hanya ketika kita tahu dan kita berkehendak untuk menerima kehendak Allah itu, punya kesadaran untuk bersedia menerimanya, mencari petunjuk itu, berpaling dari semua keinginan cara-cara kita yang menurut otak gitu, berpaling dari semua kesibukan kita, maka kita bisa menerima semua kehendaknya ini bukan dengan cara kita, tapi dengan cara Allah untuk menganugerahkan petunjuk aman yang memang sudah ada dari kehendak itu. Jadi bukan cara kita pakai cara Allah. Nah gitu. Itu kuncinya. Jadi dua arah memang, tapi di satu arahnya udah dikehendaki semuanya, tinggal kitanya mau nggak untuk menerima, berkehendak untuk menerima kehendak itu gitu, kira-kira gitu. Oke, nah itu caranya itu yang jadi dua arah itu. Iya, betul. Jadi karena bukan dengan cara kita, tapi dengan cara Allah, maka kan ini juga untuk semua kan, bukan untuk orang-orang yang pinter aja, untuk orang-orang Arab aja, untuk orang-orang dengan background tertentu, kan untuk semuanya. Maka cara yang dipilih Allah itu pasti cara yang paling mudah dan bisa diikuti semuanya. Iya. Berarti bukan dilihat dari pendidikannya gitu ya. Bukan dilihat dari ya itulah ya. Bukan sama seperti waktu kita bahas tentang menerima itu bukan masalah fungsi otaknya gitu ya, bukan masalah kecerdasannya gitu, tapi ke dalam hatinya gitu. Nah, ini menarik, Mas. Lanjut, Mas. Betul. Iya, jadi caranya tuh paling gampang untuk menerima kehendak itu. Caranya adalah, kalau dalam bahasa Arab itu Islam. Islam tuh secara hakikat ya, tapi ya Islam ya. Artinya secara makna, hakikat, yang artinya pasrah dan berserah. Oke. Pasrah dan berserah itu apa susahnya? Jadi, ya kan? Itu pertanyaan. Malah kalau nggak pasrah dan berserah, itu malah nggak dapet gitu. Gitu. Tapi tadi pertanyaannya keren. Apa susahnya sih pasrah dan berserah? Iya, apa susahnya sih? tapi justru malah paling susah, Mas. Iya kan? Itu terlihat mudah padahal ini sulit. Terlihat sulit tapi sebenarnya kalau pakai cara Allah mudah gitu. Jadi ya tergantung sih mau Islamnya pakai cara siapa gitu. Tapi kan emang otak kita kan dididik untuk bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian, ya kan. No pain, no gain. No pain, no gain. Jadi harus pain dulu baru dapat gain gitu. Terus there's no such thing as a free lunch. Jadi semua tuh harus pakai usaha. Padahal kata Allah apa? Pasrah berserah gitu. Benar. Nggak seperti cara manusia gitu. Tapi itu udah jadi mindset loh, Mas. Itu kalimat bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya, quotes and quotes ya. Kita tuh ngerasa bahwa kita harus di dalam suffering dulu untuk mendapatkan goals gitu. Padahal konsepnya tadi ternyak banget gitu waktu Mas Ani ngomong, apa susahnya sih? Iya ya, benar juga. Oke. Iya. Tapi memang karena kita itu memang ya sikapnya begitu, kita tuh harus terpojok dulu, nggak punya pilihan, terus kemudian kejedot tembok dulu, baru pasrah kan gitu. Makanya ada kata jalan spiritual itu harus pakai jalan suffering. Padahal suffering itu adalah our way gitu. Kalau God's way itu mudah. Iya. Mudah gitu. Gitu. Jadi sangat mudah. Makanya mungkin di episode selanjutnya kita coba bahas ya mudahnya kayak apa gitu. Oke, mudahnya kayak apa. Oke, Mas. Nah, ini jadi ya membuka sekali paradigm ketika
satu ya, yang paradigm yang aku terima bahwa Islam itu secara hakikat itu adalah pasrah dan berserah gitu. Nah makanya Pasrah dan berserah. berkaitan sama kita bahas waktu di apa tuh ya sesi Idul Fitri apa ya waktu kita bahas tentang din gitu. Ada statement in a din Islam. Jadi aku menyadari bahwa the best way untuk dikehendaki dan masuk ke dalam yang balik lagi tadi dua arah menghendaki dan dikehendaki adalah hanya pasrah dan berserah. By the way, Mas, apa bedanya pasrah dan berserah? Apa bedanya? Pasrah itu memasrahkan semua yang di luar kita gitu. Jadi harapan, kepentingan, kemauan, prioritas, ekspektasi, segala sesuatu yang di luar kita ekspektasi, segalanya itu kita pasrahkan. Kalau di dalam Al-Quran tuh inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati gitu kan dipasrahkan, semua hidup matinya semua dipasrahkan. Itu artinya pasrah. Jadi itu artinya total surrender gitu. Oke. Tapi kalau berserah itu bahasa Inggrisnya itu total submission gitu. Submission itu artinya termasuk saya pun saya pasrahkan kepada Tuhan gitu kira-kira. Semuanya gitu kira-kira. Kalau pasrah itu masih ada bagian yang belum dipasrahkan. Kalau berserah itu udah seluruhnya gitu. Iya. Emang nggak gampang sih itu. Iya, jadi bedanya itu. Termasuk aku-akunya gitu ya Mas ya? Semuanya gitu. Kalau berserah tuh lebih nggak ada yang lewat. Everything gitu. Oke. Oke Mas, ini menarik banget nih. Nah, so kita kaitkan lagi sama ayat-ayat yang barusan dibuka. Jadi itu kuncinya. Ya, jadi Islam itu cara yang Tuhan pilih karena Tuhan ingin caranya itu mudah gitu buat semua orang gitu. Nggak ada yang nggak bisa, semuanya ya pasrah dan berserah justru nggak ngapa-ngapain kan, nggak bisa, nggak ada yang nggak bisa gitu. Jadi kata-katanya kan God's will atau kehendak Allah, kehendak Tuhan, bukan our will, bukan kehendaknya kita gitu untuk itu semua. Jadi kalau kita tuh mau mendapatkan semua itu sudah dikehendaki, anugerah, ampunan, berkat, rahmat, kasih sayang itu, maka kalau sesuai dengan kehendak Allah ya kita ikut cara Allah gitu. Dengan cara Allah, bukan cara kita. Gitu. Nah ini ada yang menarik ini Mas. Ini yang menentukan hasil. Menentukan hasil. Ini yang menariknya adalah ketika ada pasrah dan berserah, kalau kita melihat dari pandangan populer, seakan-akan tuh nggak ngapa-ngapain tuh ya benar-benar nggak ngapa-ngapain gitu. Atau kalau kita ngelihat fatalisnya ya udah terserah aja, kan beda gitu ya. Nah, kira-kira di dalam pasrah dan berserah tuh ada usaha kita nggak sih Mas? Usaha untuk pasrah gitu. Usaha kita ada, harus bersungguh-sungguh kan. Kalau di dalam pasrah dan berserah, makanya coba dibuka deh surat 29 ayat 69. 29 ayat 69. Ya, supaya nanti kita ngerti bahwa pasrah berserah itu bukan jadi malas gitu ya. Iya, betul. Bukan jadi nggak ngapa-ngapain. Ya udah pasrah aja tapi nggak mau kerja gitu misalnya. 29 ayat 69. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Ya. Nah, jadi kalau kamu mau bertemu dengan Allah gitu, karena kan ada orang yang motivasinya beda-beda ya. Ada yang hidup ini ya cuman sekedarnya, tapi juga yang lebih baik tuh hidup ini mencari Allah, tapi kan kata-katanya mencari diri baru ketemu Allah gitu kan. Jadi barang siapa yang mencari jalan kepada Allah dengan jihad kan artinya sungguh-sungguh. Jadi nggak malas-malesan gitu. Sungguh-sungguh tuh beda sama serius. Jadi sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh Jangan serius. Gitu. Beda ya. Jadi bukan serius tapi sungguh-sungguh. Nah, akan ditunjukkan jalan-jalan kami. Jadi jalannya tuh the way itu ya satu jalannya yaitu bagaimana semakin pasrah, semakin berserah supaya kehendak Allah itu bisa diterima gitu. Dan tadi ayatnya diteruskan juga Allah beserta orang yang berbuat baik. Jadi beserta kita udah bahas tuh di dialog positif sebelumnya kan, judulnya Doing Good with God. Jadi harus doing good-nya with God gitu, beserta Allah gitu kan. Jadi jadi harus sungguh-sungguh. Kalau kita itu tadi ya males
Lalu kayak tadi bodo amat lah. Itu namanya tidak berkehendak namanya. Artinya putus asa atau tidak berkehendak gitu. Jadi orang yang tidak berkehendak, orang yang bilang saya nggak mau saya males saya bodo amat lah gitu kira-kira gitu ya. Itu sebenarnya orang yang punya kemauan juga kan. Jadi yang kemauannya nggak mau dapat petunjuk Allah kira-kira gitu. Jadi makanya di sini nggak berkehendak ini menarik nih. Kita nggak boleh punya kemauan untuk apapun karena salah satu yang harus dipasrahkan tuh kemauan. Itu artinya kita nggak boleh punya kemauan di dalam diri kita menggebu-gebu untuk dapat petunjuk Allah itu, karena begitu punya kemauan menggebu-gebu tuh biasanya pakai cara kita gitu. Lalu itu semua kemauan tuh menutup justru apa yang Tuhan hendak berikan tuh menutup. Tapi di sisi lain kalau kita juga nggak mau untuk dapat petunjuk Allah itu juga nutup. Nggak boleh mau, nggak boleh nggak mau gitu. Jadi ini menarik nih. Berkehendaknya tuh menarik. Ya. Antara mau dan nggak mau. Makanya kalimatnya kalau bahasanya adalah menjadi saksi gitu ya Mas ya. Disaksikan aja. Antara mau dan nggak mau. Ini unik sih. Jadi antara mau nggak mau. Kalau nah ini penting nih karena harus ada di satu titik di mana kita pasrah dan berserah itu antara mau dan nggak mau itu gimana nih. Jadi karena di satu sisi kemauan itu membatasi, di sisi lain ketidakmauan juga adalah sebuah kemauan yang membatasi. Jadi perlu di titik tengah. Di titik tengah itu namanya pasrah. Pasrah itu artinya bersedia menerima apapun kehendak Allah kepada saya gitu. Jadi dan dengan sebuah kesadaran bahwa pasti Allah sudah menghendaki saya, pasti Allah sudah memberikan yang terbaik, terindah dan sempurna bagi saya. Jadi biarlah kehendak Allah itu yang terjadi pada diri saya gitu. Kemauan saya yang baik, yang buruk tuh dipasrahkan semua kepada Allah gitu. Ya, lepasin gitu aja ya. Iya, dipasrahkan. Mas. Jadi semua keinginan kita yang menghalangi itu dipasrahin kepada Allah dengan semuanya gitu. Untuk apa yang sudah menjadi kehendak Allah itu untuk bisa dianugerahkan, diberikan tanpa ada halangan dari kita, yang terutama karena kemauan kita gitu. Kira-kira gitu. Oke, keren Mas, luar biasa. Jadi banyak insight baru gitu ya tentang Mayasya ini, tentang menghendaki dan dikehendaki juga. Itu yang paling keren adalah di tengah antara mau dan tidak mau, disitulah letak kepasrahan. Oke. Betul. So, final statement Mas untuk episode ini kira-kira. Jadi final statement-nya adalah semua sudah dikehendaki Allah, tidak ada yang tidak dikehendaki. Tapi tergantung kitanya untuk bisa tahu caranya bagaimana, dan cara untuk menganugerahkan sebuah petunjuk ampunan itu pakai cara Allah bukan cara kita gitu kan. Nah, coba dibuka tuh surat 4 ayat 166. Oke, coba ya. 4 ayat 166. Ya, 4:166. Surat 4 ayat 166, mereka tidak mau mengakui yang diturunkan kepadamu itu, tetapi Allah mengakui Al-Quran yang diturunkannya kepadamu. Allah menurunkannya dengan ilmunya, dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi. Cukuplah Allah yang mengakuinya. Ya, jadi kan semua petunjuk, ilmu, ampunan, berkat, semua udah diberikan ya. Dan semua sudah kita nggak ada yang tidak dikehendaki. Tapi caranya harus pakai cara Allah, yaitu apa tadi caranya? Islam. Pasrah. Iya kan? Pasrah, nggak ada cara lain. Pasrah. Iya, oke. Pasrah tuh tapi bukan males kan? Yes. Itu surat 11 ayat 14. Surat 11 ayat 14. Iya. Asik nih. 11 ayat 14. Jika mereka yang kamu suruh itu tidak menerima seruanmu, maka ketahuilah, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah, dan bahwasannya tidak ada Tuhan selain Dia. Diturunkan dengan ilmu Allah.
Alright, oke. Maka maukah kamu berserah diri kepada Allah? Nah, di sini juga muslimun ya. Nah, Yes. iya. Coba tuh dibaca lagi, coba Kang Abu yang belakangnya tuh saya bacain ya. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah. Ilmu Allah kan, pakai cara Allah kan, bukan pakai cara kita. Iya. Dan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia. Maukah kamu untuk pasrah kan gitu? Yes. Iya, jadi maukah kamu berserah diri? Nah, jadi caranya hanya berserah diri gitu. Fahal Jadi antum muslimun ini kan muslimun di sini kan berserah diri gitu ya intinya ya. berserah diri, ya. Jadi Iya. ini petunjuk Allah itu kan buat kelompok semuanya. Tadi kan kita udah diskusikan buat semuanya gitu. Okay. Jadi itu bukan suatu label kelompok tertentu gitu. Yes. Nah, jadi gini, kalau saya boleh saran gitu ya, pilih waktu. Dulu saya juga awalnya melakukan seperti ini ya. Pilih waktu, luangkan waktu untuk nggak ngapa-ngapain. Kalau bahasa ininya tuh saum gitu. Kapan-kapan kita bahas saum ya, atau tahanut, itikaf, apapun namanya itu, nyepi atau apa gitu ya. Untuk diem dan nggak ngapa-ngapain, dan kita memasrahkan semuanya. Jadi pasrahnya tuh diniatin, jangan cuman ini, tapi diniatin untuk memasrahkan harapan, kepentingan, berdoa kepada Allah tuh seharian penuh gitu. Jadi misalnya ambil waktu sehari, nggak kerja, nggak apa, cuti dari kantor, apalagi COVID ini kesempatan yang sangat indah sebenarnya untuk bisa menjemput petunjuk atau ampunan ini ya. Ini kayak seperti orang dipanggil haji kan, lalu mengatakan labbaik Allahumma labbaik gitu kan. Labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda dan sebagainya. Nah, terakhir ada kata la syarika lak, artinya syarika lak itu artinya berpaling. Berpaling, la syarika lak itu artinya berpaling dari semua kesibukan, semua aktivitas. Menerima atau memenuhi panggilan Allah untuk haji itu artinya perjalanan menuju Baitullah, yaitu yang ada di dalam hati gitu. Hanya untuk berdoa, hanya untuk berdoanya, tapi jangan pakai keinginan kayak daftar belanjaan gitu ya. Berdoanya ya menerima apapun yang Tuhan sudah berikan gitu, kira-kira gitu. Jadi ini waktunya yang sangat indah nih COVID ini. Untuk melakukan ini. Nah, jadi Allah tuh udah menunggu terlalu lama, kita udah sibuk terlalu lama, ini saatnya kita meluangkan waktu sejenak, berpaling dari semua kesibukan, kemauan, dan apapun tuh untuk menerima tadi kehendak Allah yang sudah menghendaki kita untuk mendapat petunjuk itu. Gitu. Nah, ini kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh, kita akan dapat jalannya itu. Wah, keren Mas. Thank you Mas. Mayasya, jadi lebih ada new enlightenment tentang kalimat ini. Terima kasih. Dan final statement Mas Sony tadi di akhir memberikan tips, dan ini juga maksudnya ini pernah saya alami juga dan it works gitu ya. Dan mudah-mudahan teman-teman atau siapapun yang menonton ini, ambillah satu momen di mana sekarang juga momen yang paling tepat untuk kalau aku nyebutnya menjeda Mas. Jadi aku nyebutnya si COVID-19 ini jeda semesta. So ada jeda lah gitu ya, yang benar-benar kita connecting terhadap spiritual self kita, yang mudah-mudahan dengan jeda nggak ngapa-ngapain, tapi ya balik lagi ya, kita udah paham tuh nggak ngapa-ngapainnya seperti apa. Doa bukan list belanjaan, itu penting banget juga, tapi benar-benar kita rasakan spiritual self dalam diri kita, dan mudah-mudahan ini membawa kita kepada kesadaran yang lebih baik. Oke Mas Sony, thank you untuk penjelasan Mayasya ini, dan kita akan ketemu di episode yang akan datang. Oke, see you di episode yang akan datang. See you. Thank you Mas Sony, bye-bye. Oke, thank you. Thank you. Abu, ya semuanya.